warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Friends, sebelum kita tahu nih ya, kita akan membahas apa di psikologi populer hari ini dan siapa narasumbernya. Terlebih dahulu kita saksikan tayangan yang berikut ini. Silakan. Driving you home in the middle of the night, but I couldn't bring myself to say goodbye. I was driving you home, even if I go, even if I stay. I'm chasing fire when I'm running after you. You got that something that I never wanna lose. Nah, sudah lihat kan Friends tayangan yang berikut ini gitu ya, atau tayangan tadi. Nah, hari ini kita akan membongkar rahasia di balik orang-orang yang karirnya nih melesat. Bukan karena keberuntungan saja ya, tapi karena strategi pengembangan karir atau pengembangan diri yang tepat nih ya. Dengan tema kita hari ini, capacity building, upaya pengembangan karir dan kompetensi yang kita akan bahas bersama dengan narasumber yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Tentunya ya ada dua narasumber nih yang hadir di TVRI Sumatera Selatan hari ini ya. Yang pertama ada Mas Bimo Agung Prasetyo SPD selaku Mitra Himsi Sumsel dan juga sekaligus fasilitator experiential learning nih. Selamat datang Mas Bimo di TVRI Sumatera Selatan. Ya, selamat datang Mbak Alda, terima kasih atas undangannya. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang capacity building ya. Oke, bakal seru ya Mas Bimo ya Pasti pembicaraan dong, kita hari harus ini. seru. Oke, next kita berpindah ya ke sebelah Mas Bimo, ada Mbak Miranda Ramadhania, MH MPSI psikolog sekaligus juga anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan ya. Selamat datang juga Mbak Mia ya panggilannya ya. Oke. Terima kasih. Oke, apa kabarnya nih Mbak Mia hari ini? Luar biasa hari Luar ini. biasa ya. Kita akan bahas capacity building, otomatis juga harus semangatnya juga untuk membara ya nih ya, Mbak Mia dan Mas Bimo nih. Oke, tapi sebelumnya mungkin kita ingatkan dulu ya Friends dimanapun berada yang ingin gabung, yang bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun juga bisa ke WhatsApp nih ke 0823 1198 1790. Oke. Pertama-tama tentunya pasti kita akan bertanya nih ya, apa itu definisi capacity building nih? Mungkin dari Mas Bimo dulu mungkin ya, boleh. silakan Mas Ya, Bimo. jadi untuk definisi capacity building itu sebenarnya pengembangan ya. Jadi pengembangan itu terkait dengan soft skill, pengembangan diri, dan macam-macam terkait dengan output yang positif, apa yang akan dikembangkan sesuai dengan tujuan. Itu untuk capacity building. Kalau untuk bentukannya macam-macam, bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan, dan menariknya untuk capacity building itu sendiri adalah sebuah program yang dilakukan tapi tidak membosankan. Nah, enaknya ketika kita bercapacity building itu kita belajar secara langsung. Jadi real kita belajar sesuai dengan aspek apa nih yang ingin kita ajarkan dengan pesertanya. Nah, dan dari situ juga nanti ada output. Tentunya ketika proses yang positif, maka harapan kita outputnya juga akan positif. Seperti itu Mbak Alda. Oke, itu dari Mas Bimo ya. Kalau kita bergeser ke Mbak Mia nih, kalau secara psikologi sendiri ya Mbak ya, apa sih itu capacity building? Oke, sebenarnya kalau kita sepertinya tahu bahwa capacity building itu kan biasanya membangun kapasitas diri gitu. Banyak orang yang berpikir bahwa capacity building itu permainan yang kayak di lapangan gitu ya Kak, kayak bermain bola biasanya di lapangan luas. Tapi sebenarnya capacity building sendiri adalah ibaratnya kita ini manusia sebagai wadah air gitu Kak.
wadah air. Nah, di mana capacity building ini adalah cara kita gimana kita bisa memperbesar wadah itu supaya akhirnya bisa meningkatkan potensi kita, kemudian pengembangan diri, menambahkan kerjasama kita dengan tim. Mungkin begitu sih gambaran secara umumnya gitu ya Kak ya. Gitu. Oke, luar biasa. Mungkin kita juga suka ya dengar kata-kata capacity building, tapi nggak tahu memang artinya itu kayak gimana nih Mas Bimo dan Mbak Mia ya. Oke, tapi juga masyarakat awam juga seringnya kalau misalnya saya taunya gitu ya Mas Bimo ya, apakah ini itu sama dengan pelatihan? Karena kan banyak ya yang mengatakan bahwa pelatihan capacity building atau workshop capacity building gitu ya. Nah, apakah itu sama atau hal yang berbeda nih Mas Bimo, silakan. Sebenarnya kalau untuk capacity building itu sendiri sebenarnya bisa dilakukan di luar ruangan. Jadi kalau seandainya itu dilakukan mau di dalam kota ataupun di luar kota, itu sah-sah saja bisa dilakukan. Yang jelas yang dimaksud capacity building di sini adalah kegiatan pelatihan untuk pengembangan terkait dengan soft skill, pengembangan untuk individu, pengembangan untuk kelompok ataupun pengembangan untuk organisasi. Karena kalau yang biasa-biasanya nih ya Mbak Alda ya, teman-teman kita suka ngelihat, oh ini kita lagi kegiatan nih, misalnya di luar kota lagi capacity building. Nah sebenarnya yang harus dilakukan adalah pembelajarannya, bukan cuma jalan-jalannya seperti itu ya. Karena kadang-kadang orang itu suka mikirnya capacity building itu jalan-jalan ya, padahal nggak seperti itu. Tapi tetap di dalam kegiatan capacity building itu harus ada unsur refresh and fun-nya. Biar kegiatan pelatihannya itu tidak menjenuhkan seperti itu ya, tidak membosankan. Makanya seperti yang video tadi kita lihat bersama-sama, kegiatannya itu bisa di pantai ya. Nah, menariknya seperti itu ya. Kegiatannya bisa di hutan ya. Dan everywhere capacity building it's okay dilakukan di mana saja, hanya saja dengan harus aspek tujuan apa sih yang akan dicapai. Seperti itu. Itu sih. Jadi seru ya, harus ada unsur tadi serunya, fun-nya, ada refreshment-nya gitu ya Mas Bimo ya, supaya juga yang ikut juga merasakan bahwa menarik ya ini tuh untuk bisa menambah pengetahuan juga, skill juga, itu tadi sesuai tujuannya ya Mas Bimo ya, balik lagi. Oke, kita bergeser ke Mbak Mia, mungkin dari pengalaman Mbak Mia juga gitu ya, kalau misalnya secara psikologis nih, biasanya nih orang-orang yang ikut capacity building ini itu kecenderungannya emang apakah mereka udah tahu nih harus meningkatkan capacity buildingnya atau memang masih ragu atau seperti apa nih Mbak Mia? Oke, baik. Sebenarnya biasanya ketika orang kan capacity building ini bisa banyak ranah nih kan. Sebetulnya nanti akan mungkin kita jelaskan selanjutnya. Ranah yang pertama itu bisa jadi untuk individu pribadi gitu. Misalnya kalau saya pribadi butuh nih kayak saya kurang memahami potensi saya, atau mungkin misalnya saya kurang tahu nih cara saya untuk lebih sabar seperti apa, atau bisa ketika kerjasama juga saya merasa kurang. Nah itu adalah tanda-tanda bahwa sebenarnya kita juga butuh capacity building untuk kita pribadi gitu Kak Alda. Nah kemudian bisa jadi juga ketika di ranah perusahaan atau organisasi gitu, dimana ketika kita sebagai misalnya pimpinan perusahaan atau misalnya sebagai kepala sekolah atau yayasan mungkin gitu ya Kak Bim, ketika merasa bahwa karyawannya atau misalnya seperti siswanya atau gurunya pun merasa membutuhkan sesuatu untuk lebih refresh, kemudian beradaptasi dengan lebih baik, itu saatnya kita memang membutuhkan pelatihan capacity building ini. Mungkin begitu Kak Alda. Karena memang rata-rata kita sendiri untuk yang capacity building itu banyak sekali untuk kliennya sendiri ya Kak. Bisa jadi individu, contohnya misalnya di sekolah untuk kita mengatasi kayak adaptasi siswa di sekolah misalnya, ataupun misalnya seperti di perusahaan adaptasinya kurang atau misalnya performanya turun, nah itu capacity building sangat dibutuhkan. Biasanya seperti itu. Oke, tapi kalau dari pengalaman ya Mas Bimo dan Mbak Mia itu, kalau yang istilahnya klien gitu yang banyak ikut nih capacity building itu apakah dari individunya sendiri gitu ya, atau memang permintaan dari perusahaannya atau seperti apa? Mungkin satu-satu nih bisa dari Mas Bimo dulu silakan. Kalau untuk permintaan sih beragam ya Mbak ya, yang dari individu ada, yang dari organisasi juga ada. Karena terkadang untuk yang individu itu dia merasa
apa ya? Oh, sepertinya saya ini kurang pede loh orangnya. Gimana ya caranya supaya saya bisa pede di depan umum? Nah, itu nanti kita akan memberikan sesi pelatihan, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Begitu pula ketika itu dengan sebuah wadah organisasi, misalnya, Mas, boleh dong tolong dibantu untuk saya, sepertinya tim saya ini kayaknya kurang kompak deh. Ada gap-gap tertentu di beberapa bidang, di bidang ini dengan di bidang A dengan di bidang B misalnya seperti itu ya. Nah, maka dengan informasi yang kita dapat tadi, kita sudah punya catatan untuk menyusun program. Nah, jadi kita di sini menggunakan metode experiential learning. Jadi menggunakan metode experiential learning itu maksudnya adalah kita buat mereka belajar dari pengalaman, experience langsung. Pengalaman yang seperti apa? Pengalaman yang sudah di-request itu tadi. Nah, jadi aspek-aspek penanaman nilai itulah yang akan kita buat dengan aktivitas, sehingga aktivitasnya kita aplikasikan dengan peserta. Karena ketika di situ pembelajarannya melalui dengan aktivitas, itu mereka itu belajarnya real, tidak apa ya, tidak packing good seperti itu ya. Kadang-kadang ada orang yang memang oh kegiatannya gini, ya udahlah santai aja lah gini. Tapi ketika kita memberikan beberapa buah simulasi yang mereka harus kerjakan bersama, yang kita meminta mereka untuk sinergi antar individu, nah itu mulai kelihatan tuh. Oh ternyata yang si A ini orangnya seperti ini, si B ini orangnya seperti itu. Dari itu juga kita bisa memfokuskan ketika si A ini orangnya agak sedikit lesu, agak sedikit ini, kita bisa membuat mereka lebih semangat lagi, bisa nge-move ya. Maksudnya nge-move mereka biar lebih aktif dan bisa ikut berkegiatan, sehingga ketika dia ikut berkegiatan itu sudah membantu loh sebenarnya. Nah, feel seperti itu yang akan kita berikan kepada teman-teman peserta, sehingga teman-teman peserta sadar, membuka wawasan mereka, oh ternyata kalau aku berbuat seperti ini hasilnya akan jadi seperti ini ya. Dan tentunya semua harapan itu harus didasari dengan pemikiran yang positif. Karena ketika kita sudah bisa mengarahkan untuk teman-teman peserta berpikiran positif, dan ketika kita memberikan tantangan, yakinlah cepat atau lambat tentang simulasi yang akan kita berikan itu pasti akan selesai. Tinggal cara selesainya seperti apa ya. Nah, seperti itu. Itu menariknya capacity building. Jadi dengan metode experiential learning itu tadi sangat signifikan. Artinya pembelajaran itu berdampak untuk teman-teman sekalian. Sehingga outputnya, oh ternyata aku ini seperti ini ya. Oh ternyata si Anu tuh gitu. Nah gitu. Jadi ada dinamikanya. Tapi di sini aku juga kadang-kadang saya juga suka menerapkan ada role model namanya. Rules ya. Jadi harus mengikuti dengan fokus, konsentrasi, dan no baper. Nah, itu yang paling Banyak penting. case ya Mas Iya, ya. no baper. Jadi kalau seandainya baper-baper, udah pulang aja deh. Gak usah ikut ke sini, pulang aja. Karena kita di sini maunya seneng-seneng. Nah, jadi harus seperti itu. Ketika itu di dalam program capacity building, biar teman-teman melakukannya itu dengan, ayo kita harus berhasil nih. Nah, gitu. Itu sih yang dapat kami lakukan dan biasa kita lakukan sebagai fasilitator experiential learning. Ya. Oke, itu ilmu tambahan ya Simple Friends ya tadi ya. Selain mungkin tadi Mas Bimo mengatakan bahwa kan harus ada tujuan-tujuan tertentu gitu ya yang diinginkan oleh individu, organisasi atau kelompok komunitas gitu ya. Berarti kayak misalnya contohnya kalau individu tadi ya tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri tadi Iya, gitu ya. betul. Itu bisa dilakukan via capacity building gitu ya, dan juga tadi ilmu baru adalah namanya experiential learning Iya, gitu ya. Oke, betul nice banget, info Mbak. Mas Bimo. Nah kalau ke Mbak Mia sendiri nih, kalau misalnya ini fasilitator juga kan berarti ya. Betul, Nah iya. kalau selama jadi fasilitator nih, banyakan ke individu atau klien organisasi atau seperti apa nih? Oke, kalau saya pribadi kebanyakan memang ke perusahaan, karena memang kayaknya sekarang banyak banget permintaan dari perusahaan ya Kak.
Kalau misalnya pribadi mungkin ada beberapa, tapi memang lebih fokusnya ke gimana cara kepercayaan diri tadi, kemudian ada juga yang merasa kalau dirinya kurang sabar atau potensinya kurang berkembang. Nah, itu biasanya untuk klien-klien individu. Tapi kalau untuk yang perusahaan sendiri memang lebih kompleks karena orangnya banyak banget, itu kan biasanya ada sampai 70-an gitu. Mungkin kita sebagai fasilitator harus bisa mengemas kegiatan ini tuh sebagai sesuatu yang amat menyenangkan untuk orang-orang tersebut. Kemudian juga gimana caranya dengan 70 orang ini bisa nyambung semua ke tujuan yang diinginkan dari perusahaan. Itu sih mungkin Kak, kebanyakan memang ke perusahaan kalau sekarang ini. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya ke ranah perusahaan mungkin ya Mas Bimo dan Mbak Miayat. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Psikopress, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema capacity building ya, dengan narasumber ada Mas Bimo dan juga Mbak Miranda ya sebagai Mitra Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut lagi ya, kita saksikan tayangan lagi nih, silakan. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become, and revolutionaries wait. Baik, itu tadi tayangan ya, lagi-lagi tayangan terkait dengan capacity building nih Psikopress. Dan sebelumnya juga ya kami mengingatkan untuk Psikopress juga yang ingin bertanya seputar capacity building ya, mau tanya mungkin seputar tayangan tadi ya, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun bisa ke WhatsApp kita ke 082311981790. Oke nih, mungkin Mas Bimo ya mungkin bisa menjelaskan nih yang ada di video tuh seperti apa sih? Apakah mungkin lebih ke organisasi gitu ya? Terus mungkin yang tadi tuh hal-hal konkret apa yang ada di tayangan tadi mungkin bisa dijelaskan ya Mas Bimo? Baik, terima kasih Mbak Alda. Jadi untuk yang tayangan tadi itu salah satu bentuk program capacity building dengan metode pelatihan experiential learning. Jadi yang dimaksudkan dengan experiential learning ini adalah proses pembelajaran dengan pengalaman yang seperti telah dijelaskan tadi, pengalaman seperti apa yang ingin kita tanamkan dengan peserta. Ya, pengalaman seperti yang sudah di-requestkan itu tadi. Nah, tapi di dalam kegiatan kita harus ada beberapa penyusunan ya yang terkait dengan untuk kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah tempat yang harus memadai, yang aman, safety, dan private. Setelah itu juga kita juga tidak, itu tampaknya sepertinya main-main ya, tapi kita mikirin itu nggak main-main loh. Iya loh Mbak, jadi teman-teman sama teman-teman tuh kita kadang-kadang kalau untuk kegiatan itu, kalau untuk mereka organisasi itu yang pesan ke kita waktunya panjang, itu kita masih enak spare nyusunnya.
mau dibuat ini, mau dibuat itu, kita masih enak. Tapi ketika itu sudah mepet, wah itu udah nggak tidur ya Mbak Mia ya, semalaman ya. Betul Wah, banget, jadi semalaman. untuk yang buat kayak gini, aktivitas-aktivitas seperti ini kita pikirkan betul-betul segala kemungkinan. Jadi bukan cuman main aja tuh bukan, tapi memang kita sudah sebelum kita aplikasikan ke peserta, itu kita harus coba dulu dong. Jadi ketika ada peserta, nggak bisa kok. Seperti itu. Bagaimana caranya? Ayo Bapak coba mungkin strateginya seperti apa. Ibu supportnya di bagian apa. Nah seperti itu. Kita harus bisa memfasilitasi seperti itu agar tujuan dari kita memberikan simulasi itu bisa terselesaikan dengan mereka. Nah kaitannya juga ketika kita memberikan instruksi atau simulasi kepada peserta, ya kita juga harus mengerti dan paham bagaimana teknik fasilitasi. Nah, ketika berbicara tentang teknik fasilitasi, harapannya ketika nanti teman-teman ingin berkegiatan, tetap kalau untuk berkegiatan, cobalah dengan yang fasilitator-fasilitator yang memang betul-betul di bidang pelatihan dan tersertifikasi. Itu pesan saya. Seperti itu, Mbak. Oke, nyambung nih. Mungkin Mbak Mia ada pengalaman ya kalau misalnya tadi ya, apakah sebagai fasilitator harus ikut tadi training fasilitator dulu atau seperti apa nih Mbak Mia? Oke, kalau berdasarkan pengalaman pribadi sih, Kak, karena sebetulnya sebelum jadi fasilitator yang tersertifikasi tadi, kita tuh ada berbagai macam pelatihan yang bisa diikuti. Salah satunya mungkin kalau pengalaman pribadi saya, pernah sih ikut salah satu program fasilitator, di mana memang waktu itu berangkatnya macam-macam, ada naik bus, kemudian kita dibiasakan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, kemudian kita nggak perlu pilih-pilih siapa orang kanan kiri atau apa, yang penting kita bisa berbaur secara langsung. Kemudian juga saya kebetulan waktu itu ikutnya di Jogja, jadi memang saya baru H-2 H-1 tahu siapa aja teman saya berangkat, kemudian saya harus beradaptasi dengan kanan kiri, depan belakang gitu ya Kak Bimo. Kemudian saya juga Jauh dipaksa, iya betul. Setelah saya ikut materi pelatihan, karena memang experiential learning tadi memang harus terjun langsung, saya belajar gimana caranya menyampaikan jadi fasilitator tadi. Kemudian saya belajar ice breaking gitu, dan harus dilakukan secara langsung di depan orang asing gitu. Itu memang banyak banget pembelajarannya. Mungkin memang teman-teman perlu ikut dan cobain ya Kak Bimo ya. Harus ikut iya, dong. betul, karena dengan cara kayak gitu kita harus terjun ke lapangan, jadi kita bisa tahu nih kita harus salahnya di mana, perbaikinya bagian mana, dan itu sebagainya. Oke, itu tadi ya, mungkin si Friends ada yang tertarik jadi fasilitator ya, bisa menghubungi Mbak Mia atau Mas Bimo nih gitu ya. Boleh. Nah sekalian nih mungkin ya kalau misalnya mau tanya-tanya nih seputar capacity building gitu ya, bisa kemana, atau Mbak Mia gitu ya bisa praktek di mana atau mengurus fasilitator kayak di mana gitu ya, silakan mungkin dari Mbak Mia dulu kali ya. Baik, kebetulan kalau untuk berkaitan teman-teman yang suka atau misalnya tertarik dengan fasilitator ini, kebetulan saya itu asosiasinya di HIMSI Sumatera Selatan. Kemudian kalau misalnya untuk menghubungi terkait dengan fasilitator, saya juga kebetulan anggota Ranger. Kalau di Alugada itu nyebutnya Ranger, Ranger dari Alugada Management. Nanti teman-teman yang tertarik bisa untuk menghubungi Alugada, karena di sana memang vendor yang tersertifikasi untuk fasilitator experiential learning. Oke, silakan Mas Bimo, apakah sama nih atau seperti apa? Sama, karena kita dengan HIMSI ini udah Bestie bermitra ya, udah bestie banget nih Ya, bestie kita dengan banget ya. HIMSI. Jadi kalau seandainya HIMSI perlu untuk teman-teman yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan outdoor capacity building, kita suka support. Dan kita juga di asosiasi namanya AELI, Asosiasi Experiential Learning. Jadi itu kumpulan orang-orang yang memang expertnya di bidang pelatihan. Nah, ketika teman-teman ingin ikut join menjadi fasilitator, atau ada teman-teman lain organisasi yang ingin bercapacity building dengan kami, boleh di Alugada Management. Teman-teman bisa lihat ada sosmed kita ya, namanya alugada_id. Kita cuma pakai Instagram kok, cuma satu itu. Atau kalau seandainya di Google ketik aja Alugada Outbound, itu udah muncul. Atau bisa dihubungi ke saya langsung di nomor 0823 7788 3130. Insya Allah kita akan siap support untuk kegiatan capacity building teman-teman yang berkesan.
Oke, fast respon ya Mas Bimo ya. Yoi, harus dong. 24 jam responnya. Waduh, nggak tidur dong. Iya. Oke, itu tadi ya Cima Friends ya. Kalau mungkin mau menghubungi Himsi dulu juga bisa di Instagram Himsi gitu ya. Atau bisa juga langsung ke Instagram dan tadi nomor telepon dari Alugada ataupun Mas Bimo gitu ya. Siap. Oke, ditunggu tuh. Udah ditunggu sama Mas Bimo Mbak Mia. Iya. Langsung dibuka. Kita tunggu ya. Ayo. Oke nih Cima Friends, mungkin kita bergeser ke ranah psikologi ya. Karena di sini Mbak Mia juga backgroundnya juga psikologi tuh ya. Nah menurut Mbak Mia nih apa nih kaitannya psikologi nih dengan fasilitator gitu ya, Oke. psikolog dengan fasilitator. Apakah memang dibutuhkan juga gitu ya ilmu-ilmu psikologi yang dibawa ke capacity building atau seperti apa nih? Oke, kalau berbicara tentang capacity building dan kaitannya dengan psikologi tuh mungkin bisa dibilang banyak sekali kaitannya ya Kak. Misalnya kalau misalnya berkaitan sama kegiatan capacity building ini itu kan di lapangan ataupun di ruangan itu pasti akan membutuhkan satu poin utama yaitu observasi. Dimana memang ketika kegiatan kita pasti akan melihat secara langsung, kemudian kita bisa menilai secara langsung bagaimana tingkah laku atau mungkin perilaku yang ditampilkan oleh klien ini sendiri. Kemudian kalau membahas terkait dengan psikologinya banget nih Kak, kan kita di psikologi itu ada beberapa aspek mungkin yang bisa dijelaskan berkaitan sama dengan capacity building ini, mungkin dari segi kognitifnya kena. Misalnya kalau kognitif sendiri, gimana sih klien ini atau peserta ini bisa berpikir lebih kreatif, kemudian juga gimana caranya mereka memecahkan masalah, misalnya diberikan sebuah permainan, bola atau apapun itu, gimana caranya mereka bisa menyelesaikan permainan dengan baik, kemudian jadi pemenangnya. Itu kan pada akhirnya membutuhkan aspek kognitif gitu ya Kak. Kemudian ada juga aspek dari segi efektif, di mana ketika peserta ini berhasil untuk menyelesaikan games, kemudian mereka merasa bahwa dirinya mampu, maka pada akhirnya itu akan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Itu yang kedua mungkin Kak. Kemudian yang ketiga juga dari perilaku. Ketika seseorang sudah mengenal, empatinya sudah muncul, kemudian mereka bisa mengenal teman-teman satu relasinya, mungkin itu pada akhirnya mereka bisa lebih empati. Terus juga ketika dalam perusahaan atau di lingkungannya akan lebih memahami bagaimana orang dengan tingkah laku seperti ini, kemudian mereka juga akan lebih bahasanya tuh lebih bisa bersabar ketika menghadapi perilaku-perilaku yang berbeda dari rekan-rekan timnya. Mungkin begitu kalau dari aspek psikologinya sih Kak. Oke. Jadi banyak banget kalau harus dibahas satu persatu gitu Kak. Jadi sangat terkait gitu ya Mbak Mia ya, Betul. dari mungkin dari pendidikannya di psikologi gitu ya, terus nyemplung ke fasilitator Iya, gitu ya, itu sebenarnya sangat terkait Sangat gitu ya. terkait, Kalau betul. memang di breakdown satu-satu ya Pasti panjang banyak ya, banget. jadi Betul. satu Segmen ya gitu ya. iya. Jadi satu programnya tuh ya. Betul, jadi- Oke, kalau dari Mas Bimo sendiri ya bekerja sama juga dari backgroundnya pendidikan ya Mas Iya. Bimo ya. Kalau bekerja dengan psikologi dan juga mitra Himsi kan ya Mas Bimo ya. Kalau dari kacamata pendidikan nih Mas Bimo ya untuk kerjasama ke psikologi, apakah sama tadi ya manfaatnya besar gitu ya kalau di breakdown juga luas gitu atau seperti apa kalau dari Mas Bimo? Kalau dari manfaat sih jelas pasti sangat bermanfaat ya. Karena ketika di sini pengaplikasiannya kita terapkan dengan unsur psikologi, maka secara tidak langsung kita sudah terbantu untuk pemetaan perilaku dari teman-teman sekalian. Nah, ketika kita sudah tahu teman-teman ini seperti apa, aktivitasnya ini seperti apa, atmosfernya ya. Jadi maksudnya itu, oh ini antusias nih, sederhananya seperti itu. Oh ini nggak antusias nih. Nah itu kita udah bisa langsung sebagai fasilitator nge-move. Ayo Pak harus lebih semangat lagi. Jadi kita boleh mengintervensi, tapi mengintervensinya itu cukup dengan membuat mereka untuk bergerak saja, tidak memberi jawaban langsung. Nah, ketika teman-teman psikologi udah tentang psikologi itu udah masuk ya, jadi kita udah mengetahui tentang ranahnya itu, atmosfernya seperti apa sih peserta ini ketika beraktivitas. Nah, jadi kita udah sangat terbantu sih, sangat terbantu itu. Jadi kita bisa lebih bisa memfasilitasi peserta ketika kita memberikan simulasi yang kita berikan untuk diselesaikan dengan peserta. Itu sih.
Oke, jadi sebenarnya kalau mau jadi fasilitator capacity building itu backgroundnya bisa macam-macam ya, Mas Bimo Backgroundnya ya. macam-macam. Tapi tadi mungkin karena harus memang kalau memang mau fokus ke fasilitator, memang harus mengambil training-training atau pelatihan-pelatihan Ya. terkait gitu ya, Mas Bimo ya. Jadi kalau untuk fokus ke fasilitator itu bisa bermacam-macam ya. Karena ketika ingin menjadi fasilitator tuh ada yang mereka memang belajarnya otodidak. Seperti saya ini awalnya otodidak dulu, Mbak. Jadi di tahun 2014 itu dengan klien saya beraktivitas dengan teman-teman dari Asosiasi Experiential Learning, pegiat-pegiat outbound lah, bahasanya seperti itu. Dan di situ juga ada salah satu mentor saya dari psikologi, dan di situ coba kamu melakukan ini. Loh, gimana caranya? Kamu lihat YouTube aja. Sanggup nggak sekarang? Oh, nggak sanggup kalau sekarang. Saya perlu waktu untuk belajar. Ya udah, kamu lihat YouTube dulu. Kalau seandainya lihat YouTube sudah selesai, saya belajar ini. Oh, gini. Oh, bapak ini mainnya seperti ini. Mentor saya mengajarkan seperti ini. Ya udah, majulah. Ya udah, maju aja. Main aja yang dilakukan, entah itu ice breaking. Nah, itu jenis aktivitas ya. Jadi ada ice breaking, energize, dan outdoor activity. Nah, seperti itu. Itu dilakukan saja. Nah, setelah dari situ, loh, kok enak ya? Kok suka ya? Seneng ya? Saya terus tuh main terus, aktivitas terus, capacity building terus dengan awalnya dari 25 orang, 30 orang, sampai 50, sampai 100, sampai 200, sampai 250. Itu rasanya menjadi tantangan bagi saya untuk bisa melakukan atau bisa mengkondisikan ketika kita memberikan simulasi, yang mana simulasi ini harus jadi pembelajaran untuk teman-teman peserta. Itu asik banget. Dan setelah tahu lebih dalam tentang yang dilakukan ini, ternyata capacity building, experiential learning, wah itu saya semakin tertarik. Mulailah saya mengikuti pelatihan-pelatihan sampai akhirnya itu di tahap sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi bukan cuma sekedar main doang, tapi di sini ada sertifikasinya bahwasanya kita memang betul-betul di bidang itu profesional ya. Nah, nilai plusnya adalah ketika kita sudah tersertifikasi, teman-teman organisasi itu ternyata nyambung. Nyambungnya itu mereka itu nyarinya ya memang tersertifikasi untuk capacity building. Karena terkait dengan keprofesionalitasannya ya. Jadi mereka cari vendor yang memang lembaga yang tersertifikasi, lembaga pelatihan yang tersertifikasi, bahkan sampai fasilitatornya juga harus tersertifikasi. Dan alhamdulillah itu kami mengikuti itu sampai sudah tersertifikasi. Baik, luar biasa Mas Bino. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang tadi mungkin sertifikasinya ataupun juga capacity buildingnya ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Super Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai capacity building dengan narasumber kita yang masih hadir di TPRI Sumatera Selatan. Masih ada Mas Bimo Agung Prasetyo SPD selaku Mitra Himsi Sumsel dan juga Mbak Miranda Ramadhania MH MPSI Psikolog selaku juga Mitra ya sekaligus anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dan tentunya kami masih mengingatkan atau mengajak untuk Super Friends dimanapun berada yang mungkin masih di jalan ataupun nonton, nongkrong di depan TV gitu ya, yang mau tanya-tanya seputar capacity building, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun juga bisa ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke, mungkin kita tanya sedikit juga ya dengan Mbak Mia tadi ke ranah psikologinya dulu gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada terkait dengan kognitif, afektif dan lain sebagainya. Tapi
sekarang itu juga banyak masyarakat juga yang sudah aware gitu ya tentang ranah psikologi dan sering mengaitkannya dengan kalau belajar itu ke growth mindset lah gitu ya, atau juga apakah ada hubungannya sekarang udah banyak yang tahu tentang emotional intelligence, IQ dan lain sebagainya gitu ya. Apakah juga ada hubungannya tuh ke situ atau mungkin cukup tadi ke kognitif, afektif dan sebagainya, atau ada yang lebih komprehensif lagi? Oke, siap. Oke, kaitannya kalau bicara dengan capacity building ini sendiri Kak, memang ada kaitannya. Justru memang kaitannya sangat erat dengan kecerdasan emosional, kemudian ada juga dari growth mindset dari masing-masing peserta. Jadi ketika seseorang itu sudah menjadi peserta dalam capacity building ini, mereka paling tidak sempat merasakan mereka akan sadar dan terbuka dengan diri sendiri, itu yang pertama. Dengan berpikir mereka bahwa ketika bermain game mereka merasa tidak begitu sabar misalnya, atau ketika main game mereka merasa cepat banget mengambil keputusan tanpa memikirkan orang lain. Nah, mereka kan mencoba sadar dengan diri sendiri, kemudian terbuka dengan diri sendiri ketika mereka ikut capacity building ini. Nah, dimana ketika misalnya mereka sudah merasakan hal tersebut, mereka akhirnya merubah perilakunya, maka itulah muncul kecerdasan emosional tadi. Kemudian kalau dari segi growth mindset sendiri, dengan adanya capacity building ini, pada akhirnya peserta dari capacity building tersebut bisa menjadi tahu nih tentang dirinya sendiri, kemudian kedepannya mereka harus melakukan apa. Seperti yang tadi sudah mungkin disebutkan bahwa ketika mereka merasa mampu melakukan sesuatu atau berhasil menyelesaikan gamesnya, itu bisa jadi mereka menunjukkan bahwa kemampuan dirinya meningkat, kepercayaan dirinya meningkat. Pada akhirnya mereka berpikir ke depannya saya harus melakukan apa nih biar saya berhasil, ke depannya saya harus melakukan apa nih biar game ini tidak kalah lagi, misalnya seperti itu. Pada akhirnya secara tidak langsung, secara memang dalam permainan tadi, seperti permainan, tapi itu memunculkan banyak sekali dampak positif dari masing-masing peserta gitu. Oke, luar biasa ya Simple Friends ya pembahasan Mbak Mia dan juga Mas Bimo. Dan ternyata saya baru buka WhatsApp, ternyata ada yang nge-WhatsApp nih Mas Bimo dan Boleh, Mbak Mia silakan. ya. Mungkin saya sebutkan dulu ya pertanyaannya ya. Selamat sore, izin tanya. Ada 2 pertanyaan. Apa tantangan utama yang dihadapi individu atau tim dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dapat diatasi melalui pelatihan capacity building nih? Terus yang kedua, apa indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan tersebut? Terima kasih, ini nggak ada namanya nih ya, mohon maaf ya Mbak. Kita mungkin panggil aja Mbak atau Mas gitu ya. Mungkin siapa yang mau menjawab? Boleh. Mas Bimo dulu, silahkan Mas. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi, maaf, untuk pertanyaan pertama tadi tentang apa? Tantangan utama. Ya, sebenarnya tantangan untuk berkegiatan untuk capacity building itu sendiri adalah dari diri kita sendiri dulu. Ketika diri kita ingin melakukan capacity building, tekadkan bahwasanya kita ini ingin melakukan perubahan. Ya, perubahan seperti apa? Ya, perubahan yang mengarah diri kita ke lebih positif. Nah, ketika kita sudah meniatkan seperti itu, maka kita juga bisa melanjutkan dengan mencari vendor yang memang betul-betul expert di bidang pelatihan, seperti itu. Ketika kita sudah menemukan vendornya, maka kita bisa sharing. Sharingnya adalah lebih ke apa yang dibutuhkan dengan organisasi atau individu-individu tersebut tadi. Jadi ketika kita sudah sharing, oh ternyata kita menemukan masalahnya seperti apa, karena ketika kita sudah mengetahui masalahnya seperti apa, maka kita akan lebih mudah untuk mencari solusinya seperti apa, karena tidak ada masalah yang nggak ada solusi kan, pasti semuanya ada solusi. Dan ketika kita sudah menemukan solusinya, maka kita akan membuat atau meng-create sebuah aktivitas, ya itu tadi program capacity building dengan materi experiential learning, bukan materi tapi metode experiential learning, sehingga di dalam pengaplikasiannya itu tadi teman-teman harapannya ke depan nyambung tadi jawaban nomor 2 berdampak. Dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah kita bisa melihat ketika setelah selesai kegiatan. Ketika sudah selesai kegiatan, di situ ada sedikit perubahan, tidak banyak ya, saya ngomongin sedikit aja dulu. Dari mereka yang biasanya acuh tak acuh, mereka sekarang lebih peduli,
mereka yang biasanya membiarkan ternyata sekarang lebih suka menolong, dan ketika mereka biasanya hanya diam diri, tapi ketika di sebuah case mereka memberikan pemikirannya atau argumennya atau ide-idenya. Nah, itu indikator-indikator di dalam pelatihan itu sudah berhasil. Ya. Nah, terkadang indikator-indikator itu terlewatkan karena yang observasinya nggak ada. Tapi ketika seorang pemimpin yang di dalam sebuah organisasi yang memang sudah request untuk kegiatan capacity building, dia harusnya juga mereka harus memonitoring. Jadi hasilnya seperti apa? Itu yang kami biasa lakukan dengan klien. Jadi dengan pimpinan itu kami selalu cerita hasilnya jadi seperti ini, Harus seperti ini, discuss seperti ya, ini. Mas. Iya, harus ada discuss lagi. Jadi Bapak nanti perubahannya seperti ini. Ini yang terlihat dari aktivitas yang sudah kita berikan. Dan ketika sudah itu kita dapat info lagi, diskusi lagi, gimana Bapak, kita follow up. Yang terjadi seperti apa di kantor, apakah ada perubahan terkait dengan karyawan, apakah gap-gap itu masih ada. Oh, nggak ada lagi Mas, ini sudah koordinasinya lancar kok ini. Nah, itu kita sudah tahu bahwasanya kegiatan yang kita lakukan itu berhasil, seperti itu. Dan ketika berhasil, itu pasti akan repeat order, kembalinya ke situ. Dan alhamdulillah di Alugada Management, lembaga psikologi konsultan and training, itu kebanyakan kliennya itu memang repeat order. Jadi memang pelatihannya yang berkelanjutan. Nah, dikatakan bahwasanya kembali ke pertanyaan awal untuk tantangannya apa? Tantangannya nggak ada, tantangannya diri kita sendiri. Kalau kita sendiri mau melakukan dan kalau kita sendiri positif pemikirannya, pasti semua tantangan itu akan bisa kita lalui. Seperti halnya tantangan-tantangan sebelumnya. Seperti betul itu, Mbak sekali. Alda. Tadi kuncinya ya pertanyaannya yang kedua yaitu memang harus ada evaluasi gitu ya Mas Betul. ya. Mungkin kalau dari konsultan-konsultan lain itu misalnya nggak ada evaluasi, itu yang jadi tanda tanya ya. Iya. Pentingnya evaluasi untuk supaya kliennya repeat order gitu ya Mas Iya. Bimo ya. Mbak Mia ada tambahan? Mungkin sama, karena memang kita di Alugada itu bergerak dari permasalahan dulu mungkin yang muncul dari klien sendiri. Dari permasalahan tersebut kita bisa lihat nih apa nih yang bisa kita lakukan untuk bisa meminimalkan permasalahan ini. Kalau bisa dibilang selesai banget mungkin tidak juga ya Kak, karena memang kita nggak bisa merubah banyak orang dalam satu waktu. Tapi mungkin ketika misalnya dari permasalahan tersebut bisa ada minimalisirnya, ketika kita evaluasi, kita follow up itu juga ada perubahan yang mungkin tidak terlalu signifikan, paling tidak sedikit, itu sudah menunjukkan indikator keberhasilannya. Makanya tadi dibilang sama Kak Bimo juga bahwa ketika ada repeat order itu udah sesuatu yang menunjukkan kebersihan yang cukup baik ya Kak, karena memang rata-rata kliennya emang repeat order kalau di Alugada. Oke, berarti udah trusted nih ya. Kalau misalnya si Pak Pres mau menggunakan jasa dari Alugada ini juga bisa ya. Tadi langsung saja ke Instagram atau ke nomor teleponnya Mas Bimo ya. Terima kasih Mbak Mas yang tadi bertanya. Ya, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih di WA ya, Mas Bimo dan Mbak Mia. Selamat sore, saya Laksmi bertanya apakah bisa capacity building untuk penilaian karyawan. Kemudian kalau mau bekerja sama buat kegiatan capacity building, bagaimana caranya atau menghubungi siapa? Nanti mungkin bisa disebutkan lagi ya Mas Bimo ya, terkait kontak personnya. Silakan. Apakah Mas Boleh, Bimo? Mia. Oke, silakan Mbak Mia. Oke, terima kasih Mbak Laksmi ya untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau ditanya terkait dengan bisa nggak sih capacity building ini menjadi suatu sumber untuk penilaian karyawan gitu ya Kak? Jawabannya bisa banget. Karena memang dari capacity building ini kita, tadi yang seperti sudah jelaskan sama Kak Bimo, mungkin dengan capacity building itu terlihat memang seperti bercanda tapi tidak bercanda gitu. Jadi di dalamnya itu ada banyak macam penilaian yang bisa dilihat secara langsung mungkin, atau ketika kita dalam tes itu bisa dimanipulasi, tapi di capacity building ini banyak hal-hal perilaku yang bisa kita lihat secara langsung dan itu tanpa manipulasi. Jadi kalau untuk terkait dengan penilaian karyawan, kemudian mungkin evaluasi untuk karyawan itu perilakunya seperti apa, atau penilaian yang baik dari segi perilaku, itu pilihan yang tepat mungkin ya dibilang Kak Bimo. Mungkin gitu, silakan Kak Bimo. Jadi memang seperti yang kata Mbak Mia tadi, kita ketahui kelihatannya main ya, kelihatannya main, tapi itu nggak main-main pemirsa, percayalah itu nggak main-main kok. Jadi kita tuh mikirnya
memang betul-betul segala kemungkinan-kemungkinan terkait dengan aktivitas itu kita pikirkan sedetil itu biar tidak ada celah memang untuk tidak berhasil. Jadi ada juga peserta tuh yang nanya gitu loh. Coba Ranger katanya, bisa nggak buat kayak gini? Oh ya bisa Pak. Nah, kan artinya apa? Ketika kita ditantang, ya kita juga harus berani Siap ya. ya. Gimana kita mengetahui itu atau bisa atau enggak kalau seandainya kita belum mencoba. Tapi kembali lagi, ketika kita menjadi seorang fasilitator, kita harus mengetahui teknik-teknik fasilitasi sehingga peserta mampu untuk menyelesaikan simulasi yang sudah kita berikan. Nah, untuk asesmen, wah bisa banget. banget, ya. Individu bisa banget. Tergantung psikolognya harus ada atau tidak. Tapi kalau untuk kegiatan asesmen itu masuk ke ranah educational dan development. Jadi udah harus menggunakan psikolog yang memang harus ada output di dalam sebuah kegiatan. Dan kita juga biasa kok melakukan seperti itu, kita sudah pernah. Kalau pemirsa ingin, tadi siapa Bu Lasmi ya? Iya, betul. Bu Lasmi ini orang jauh apa orang sini nih ya? Nggak apa-apa, mau orang jauh, mau orang sini, kita bisa melakukannya di seluruh Indonesia kok, Ibu. Nah, jadi kalau Ibu mau berkegiatan dengan kami, Alugada Manajemen Psikologi Konsultan dan Training, Ibu bisa kontak di sosial media kami, alugada_id, atau kontak saya di 0823 7788 3130. Kita siap support. Walaupun Ibu mau di dalam kota, mau di luar kota, kita siap support. Karena memang kita kegiatannya bukan cuma di Palembang aja, tapi kita kegiatannya ada di Lampung, ada di Jateng, Jogja, Jawa Bandung Tengah, Jawa Barat, sampai ke Bali, Sudah sampai ke Lombok. seluruh Indonesia Iya, ya. iya kita Mas seluruh Bumi, ya. Indonesia. Dan untuk handling kita punya tim yang profesional dan udah punya tim yang siap untuk support eventnya. Oke, ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi, tapi waktu kita sudah mepet Tidak nih. terasa gitu Langsung, ya. langsung hubungi aja nggak apa-apa. Nanti Oke, dihubungin mungkin aja. ada pesan-pesan terakhir nih mungkin dari Mas Bimo dan Mbak Mia, singkat saja mungkin silahkan. Ya, bagi teman-teman kalau ingin berkegiatan terkait dengan capacity building, ingat teman-teman ingin melakukan program pelatihan yang berdampak untuk organisasi teman-teman atau individu teman-teman, pemirsa sekalian. Jadi jangan salah memilih, silakan teman-teman mencari informasi terlebih dahulu sebelum berkegiatan. Kami adalah salah satu vendor yang siap untuk mengelola kegiatan capacity building. Bisa melihat dari Instagram kita alugada_id atau bisa hubungi saya di 0823 7788 3130. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Mia. Oke, baik. Kalau berkaitan dengan kita sebagai manusia mau mengembangkan diri, itu jangan menunggu situasi yang mendesak, gitu sih pesannya. Jadi beranilah untuk coba dari sekarang, kemudian juga bisa langsung hubungi Alugada Manajemen untuk bisa lebih tahu gimana sih capacity building itu yang sesungguhnya. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Mas Bimo, Mbak Mia atas Baik, kehadirannya di terima TVRI kasih Sumatera kembali. Selatan. Semoga tidak kapok ya ke Wah, sini. nggak kapok. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, lanjut. Oke, Simple Fresh, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Bimo dan Mbak Mia. Semoga perbincangan kita tadi bermanfaat untuk Simple Fresh dimanapun berada ya. Ingatlah bahwa di era serba tidak pasti ini, diri Anda adalah aset terbesar yang harus diinvestasikan. Saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.